Zaman dahulu kala, ada seorang janda tua bernama Mbok Sarni. Mbok Sarni hidup seorang diri, tanpa seorang anak yang menemaninya. Ingin rasanya ia memiliki seorang anak yang dapat ia sayangi, serta membantu meringankan pekerjaannya. Sore itu, Mbok Sarni pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Saat hendak pulang, tiba-tiba muncullah Buto Ijo, sang raksasa jahat. Buto Ijo menghadang Mbok Sarni. Dia meminta seorang anak untuk disantap. Mbok Sarni sangat ketakutan. Ia pun menjawab bahwa ia tidak memiliki anak. Tanpa diduga, Buto Ijo memberi biji mentimun kepada Mbok Sarni. Buto Ijo berkata bahwa dalam waktu 2 minggu Mbok Sarni akan memiliki anak. Namun, setelah anak itu berusia 6 tahun, Mbok Sarni harus menyerahkan anak itu kepada Buto Ijo untuk disantap. 2 minggu berlalu, biji timun yang ditanam Mbok Sarni telah berubah. Di antara begitu banyak mentimun, ada satu mentimun kuning yang bersinar. Mbok Sarni sangat penasaran dengan timun tersebut. Kemudian, memetik timun itu dan membawanya ke dapur. Mbok Sarni membelah timun itu dengan hati-hati. Betapa senangnya Mbok Sarni saat melihat bahwa isi mentimun itu isinya adalah seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Mbok Sarni pun memberikan nama anak itu Timun Mas. Tidak terasa 6 tahun sudah berlalu. Tiba saatnya bagi Mbok Sarni untuk menepati janjinya pada Buto Ijo. Saat Buto Ijo datang, Mbok Sarni meminta waktu sampai besok pagi. Mbok Sarni tidak sanggup menyerahkan anak kesayangannya. Malam harinya, seorang pertapa tua datang ke dalam mimpi Mbok Sarni. Pertapa tua itu berpesan agar Timun Mas lari dari rumah jika ingin selamat. Timun Mas juga diminta membawa bekal, biji timun, jarum, garam, dan terasi. Mimpi ini seperti kenyataan dan seolah menjadi petunjuk bagi Mbok Sarni. Hari tiba, Mbok Sarni telah selesai menyiapkan bekal untuk Timun Mas. Dia pun berpesan, jika Buto Ijo mengejar, lemparkan bekal itu satu persatu. Saat Buto Ijo datang, Mbok Sarni memerintahkan Timun Mas untuk lari. Buto Ijo sangat marah dan segera berlari mengejar Timun Mas. Timun Mas melempar senjata pertama, yaitu biji timun. Seketika Buto Ijo ditelan oleh hutan mentimun yang lebat. Tetapi Buto Ijo bisa lolos. Kemudian Timun Mas melemparkan jarum. Jarum itu berubah menjadi bambu-bambu yang menusuk tubuh Buto Ijo. Buto Ijo masih sanggup mengejar dan Timun Mas segera melempar garam. Garam itu berubah menjadi lautan dan menenggelamkan Buto Ijo. Sebelum Buto Ijo sanggup menyelamatkan diri, Timun Mas melemparkan terasi. Terasi itu berubah menjadi lautan lahar yang sangat panas. Buto Ijo tak sanggup bertahan dan dia pun tenggelam untuk selamanya. Timun Mas segera berlari pulang ke rumah dengan bahagia. Buto Ijo yang jahat itu dapat dikalahkan dengan bekal yang diberikan ibunya. Mbok Sarni bersyukur bahwa Buto Ijo sudah tiada. Mereka pun hidup bahagia selamanya. Kita dengarkan cerita Danau Toba, cerita anak dari Sumatera Utara. Di wilayah Sumatera, hiduplah seorang petani yang sangat rajin bekerja. Ia hidup sendiri sebatang kara. Setiap hari, ia bekerja menggarap ladang dan mencari ikan di sungai.
Suatu hari, ia mengail di sungai. Ia senang karena mendapatkan tangkapan ikan yang besar. Tetapi setelah tertangkap, ikan itu berkata kepadanya, "Tolong, jangan kau makan aku, biarkan aku hidup," kata si ikan. Ia langsung melekas ikan tersebut. "Apakah ini nyata?" katanya dalam hati. Kemudian tiba-tiba saja ikan itu berubah menjadi seorang wanita yang sangat cantik. Petani itu terus saja melihatnya. Ia tak percaya dengan apa yang baru saja dialaminya. Lalu wanita itu berkata, "Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu." "Hai, siapakah kamu? Kenapa kamu bisa berubah menjadi manusia?" tanya si petani. "Tenanglah, aku adalah seorang putri yang dikutuk menjadi ikan. Engkau telah menyelamatkan aku dari kutukan. Untuk membalas kebaikanmu, aku bersedia menjadi istrimu untuk selamanya. Tetapi aku mempunyai satu syarat yang harus kau penuhi," kata si putri. "Kau harus berjanji padaku bahwa kau tidak akan menceritakan kejadian ini kepada siapapun. Sebab jika engkau bercerita ke orang lain, akan menjadi bencana yang sangat dahsyat," kata wanita itu dengan tegas. Akhirnya mereka menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang tampan. Mereka bahagia sekali dengan kehadiran putranya. Suasana di rumah menjadi ramai. Tetapi si anak ini mempunyai kebiasaan yang aneh, yaitu ia tidak pernah merasa kenyang, walaupun sudah makan yang sangat banyak. Makanan yang disediakan selalu habis tak tersisa. Suatu ketika, si anak ini disuruh ibunya mengantar makanan untuk makan siang ayahnya. Tetapi ia malah menghabiskan makanan itu, lalu tertidur di gubuk tanpa menghiraukan perintah ibunya. Ayahnya menunggu lama, sampai akhirnya ia pulang ke rumah. Di perjalanan ia melihat anaknya yang tertidur di gubuk, lalu membangunkannya. "Makanannya sudah habis aku makan," kata si anak. Ayah seketika itu marah dan membentak, "Dasar anak ikan tak tahu diri." Seketika itu juga anak dan istrinya hilang lenyap. Dan dari bekas injakan kaki si ayah, tiba-tiba menyembur air dengan sangat deras. Air meluap membentuk sebuah danau. Danau itu akhirnya terkenal dengan nama Danau Toba. Hikmah yang bisa kita petik dari cerita Danau Toba ini adalah bahwa kita harus selalu menjaga setiap ucapan kita. Kita dengarkan cerita Jaka Tarub dari Jawa Tengah. Pada zaman dulu, ada seorang pemuda bernama Jaka Tarub. Sepeninggal ibunya, Jaka Tarub mengisi hari-harinya dengan berburu. Hampir setiap hari ia berburu ke hutan. Hanya dengan berburulah Jaka Tarub bisa melupakan kesedihannya. Begitu juga pagi itu, Jaka Tarub pergi ke hutan untuk berburu seperti biasanya. Ketika sampai di hutan, ia hanya menunggu hewan buruan lewat di depannya. Tetapi tak ada satupun hewan buruan yang ia dapatkan. Jaka Tarub pergi ke danau Toyawening karena kehausan. Tiba-tiba ia mendengar suara gadis-gadis yang sedang bercanda. Mana mungkin ada gadis bermain di tengah hutan belantara begini? Suara itu semakin jelas terdengar. Jaka Tarub mengintip dari balik pohon besar.
Alangkah terkejutnya ketika dia menyaksikan 7 gadis cantik sedang bermain-main di Danau Toyawening. Semuanya berwajah cantik. Dari percakapan mereka, Jaka Tarub tahu kalau 7 gadis itu adalah bidadari yang turun dari kahyangan. Apakah ini arti mimpiku waktu itu? Pikirnya senang. Jaka Tarub melihat ada tumpukan selendang di atas sebuah batu besar di pinggir danau. Selendang-selendang itu memiliki warna yang berbeda-beda. Jaka Tarub berniat mengambil salah satunya. Dengan hati-hati, Jaka Tarub berjalan menuju selendang-selendang itu. Jaka Tarub mengambil yang berwarna merah. Setelah berhasil, dia buru-buru menyelinap kembali ke tempat semula di balik semak-semak. Tiba-tiba terdengar aba-aba dari seorang bidadari. "Ayo kita pulang sekarang. Sebentar lagi hari akan gelap." "Iya, benar. Ayo kita segera pulang sebelum matahari terbenam," sahut yang lainnya. Dan akhirnya para bidadari itu keluar dari danau. "Di mana selendangku?" teriak salah satu bidadari. "Siapa yang mengambil selendangku?" "Di mana kau taruh selendangmu, Nawang Wulan?" tanya yang lain. "Tadi di sini," jawab Nawang Wulan. Ia terlihat sangat panik karena tanpa selendang itu dia tidak akan bisa kembali ke kahyangan. Karena hari sudah mulai gelap, yang lain terpaksa meninggalkan Nawang Wulan sendirian. Dia hanya bisa melambaikan tangan kepada keenam temannya yang terbang menuju kahyangan. "Mungkin sudah nasibku untuk menjadi penghuni bumi," pikir Nawang Wulan sambil menangis. Dia lalu bergumam, "Barang siapa bisa menolongku, akan kujadikan saudara jika perempuan. Jika dia laki-laki, akan kujadikan suamiku." Lalu Jaka Tarub pun muncul dari balik pohon untuk menolong Nawang Wulan. Akhirnya Jaka Tarub pun menikah dengan Nawang Wulan, seorang bidadari dari kayangan. Mereka pun dikaruniai seorang putri yang sangat cantik yang diberi nama Nawangsih. Sudah dulu ya cerita Jaka Tarubnya. Sebuah kampung di Jawa Tengah, hiduplah seorang janda parubaya. Kesendirian membuat Mbok Srini menginginkan kehadiran seorang anak. Pada suatu malam, Mbok Srini bermimpi. Dalam mimpinya, Mbok Srini bertemu sesosok raksasa yang menyuruhnya pergi ke hutan untuk mengambil bungkusan kain berwarna putih di bawah pohon besar. Pagi hari, Mbok Srini pergi ke hutan tempat ia biasa mencari kayu bakar. Kali ini ia penasaran dengan mimpinya tadi malam. Sesampainya di bawah pohon besar, ia menemukan bungkusan kain kecil berwarna putih berisi biji mentimun. Tiba-tiba dari arah belakang Mbok Srini muncullah sesosok raksasa yang mirip seperti sosok raksasa yang ada di dalam mimpinya. Lalu raksasa itu berkata kepada Mbok Srini agar menanam biji mentimun. Kelak biji mentimun itu akan tumbuh menjadi seorang anak. Jika sudah dewasa, serahkanlah anak itu kembali untuk menjadi santapan. Meski masih merasakan takut yang luar biasa, setelah bertemu raksasa, Mbok Srini membawa pulang biji mentimun itu, lalu ia tanam di pekarangan rumahnya. Tiap hari biji timun itu disiram dan dirawat hingga tumbuh menjadi tanaman mentimun yang berbuah. Anehnya, buahnya hanya satu, berwarna kuning keemasan dan terus membesar
hingga mencapai seukuran bayi manusia. Lalu Mbok Srini memetik buah mentimun yang sudah matang itu untuk dibawa ke dalam rumah. Setelah dibuka, ternyata di dalam buah mentimun terdapat bayi perempuan. Mbok Srini lantas memberi nama bayi tersebut dengan nama Timun Mas. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik, cerdas, dan baik hati. Saking sayangnya kepada Timun Mas, Mbok Srini lupa bahwa ia harus menyerahkan Timun Mas kepada raksasa yang jahat untuk dijadikan santapan. Waktu raksasa jahat mendatangi Mbok Srini, raksasa jahat meminta agar Timun Mas segera diserahkan kepadanya. Agar tidak menjadi santapan raksasa, Mbok Srini meminta perpanjangan waktu 3 hari lagi dengan alasan Timun Mas sedang sakit, sehingga dagingnya tidak enak untuk dimakan. Raksasa menuruti permintaan Mbok Srini dan menunggu hingga 3 hari. Jika sampai 3 hari Timun Mas tidak diserahkan, maka Mbok Srini yang harus menjadi gantinya. Mbok Srini lalu pergi meminta bantuan petapa sakti yang tinggal di atas gunung. Petapa sakti bersedia membantu Mbok Srini dengan menyerahkan 3 bungkusan. Bungkusan itu berisi biji semangka, jarum, dan petis. 3 hari berlalu, raksasa jahat kembali lagi menemui Mbok Srini untuk meminta Timun Mas agar diserahkan kepadanya. Mbok Srini tetap tidak bersedia menyerahkan Timun Mas. Raksasa jahat itu lalu mengamuk dan mengejar Timun Mas. Saat terdesak, Timun Mas lalu menebarkan biji semangka yang diberikan petapa sakti. Ajaib, biji semangka yang ia tebar berubah menjadi pohon semangka raksasa yang batangnya melilit tubuh raksasa. Tetapi raksasa berhasil meloloskan diri dan terus mengejar Timun Mas. Timun Mas lalu menebar jarum yang seketika berubah menjadi rimbunan pohon bambu. Kaki raksasa jahat terluka akibat tertusuk pohon bambu yang runcing. Meski terluka tusukan pohon bambu, raksasa terus mengejar Timun Mas. Lalu Timun Mas membuka bungkusan terakhir pemberian petapa sakti. Bungkusan itu berisi petis. Setelah dituang ke tanah, petis berubah menjadi lautan lumpur panas yang merendam tubuh raksasa hingga menemui ajalnya. Timun Mas akhirnya selamat dari terkaman raksasa jahat. Bersama Mbok Srini, Timun Mas akhirnya hidup bahagia. Tangkuban Perahu. Dayang Sumbi adalah seorang putri dari kerajaan Parayangan. Sejak kecil, semua keinginan Dayang Sumbi selalu dikabulkan, sehingga ia tumbuh menjadi gadis yang manja. Dayang Sumbi sedang menenun. Semua benangnya jatuh berantakan, dan ia terlalu malas untuk mengambilnya sendiri. Ia kemudian berkata, "Aku akan menikah dengan siapapun yang bersedia mengambilkan benangku." Ternyata yang mengambilkan benangnya adalah Tumang, anjing sakti milik raja. Dayang Sumbi harus menepati janjinya. Ia pun menikah dengan Tumang dan dikaruniai seorang putra bernama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang gemar berburu. Hingga saat itu, Sangkuriang tidak tahu jika Tumang adalah ayahnya. Suatu hari, Sangkuriang pergi bersama Tumang untuk berburu rusa. Hingga sore hari, tidak ada satupun rusa yang terlihat. Sangkuriang tidak ingin membuat ibunya kecewa. Ia kemudian memutuskan untuk memanah Tumang dan membawanya pulang sebagai pengganti daging rusa.
"Di mana Tumang? Kenapa ia tidak pulang bersamamu?" tanya Dayang Sumbi. Sang Kuryang kemudian mengaku bahwa daging yang dibawanya adalah daging Tumang. Dayang Sumbi sangat marah. Ia kemudian memukul Sang Kuryang tepat di dahinya. Dayang Sumbi dihukum karena melukai Sang Kuryang. Ia diasingkan ke hutan. Ia tidak diperbolehkan bertemu dengan Sang Kuryang. Sementara itu, Sang Kuryang telah tumbuh menjadi pemuda dewasa. Saat ia sedang menjelajah hutan, ia terpikat oleh gadis cantik. Ia tidak tahu jika gadis itu adalah ibunya. Sang Kuryang berniat untuk menjadikan Dayang Sumbi sebagai istrinya. Dayang Sumbi pun sudah setuju. Hingga suatu ketika, tanpa sengaja, Dayang Sumbi melihat bekas luka di dahi Sang Kuryang yang mirip dengan bekas luka anaknya. Sesuai dugaan Dayang Sumbi, Sang Kuryang memang benar anaknya. Dayang Sumbi berusaha membatalkan pernikahan mereka. Ia mengajukan syarat yang sangat berat, yaitu Sang Kuryang harus membuat bendungan dan sebuah kapal yang besar dalam waktu 1 malam. Sang Kuryang bekerja dengan cepat dan ia dibantu oleh para jin. Dari kejauhan, Dayang Sumbi melihat pekerjaan Sang Kuryang hampir selesai. "Ini tidak boleh terjadi. Sang Kuryang harus dihentikan," kata Dayang Sumbi. Dayang Sumbi berdoa kepada dewa. "Dewa, kami tidak boleh menikah. Dia adalah anakku. Tolonglah aku, Dewa." Dewa mengabulkan permohonan Dayang Sumbi. Pagi itu, matahari terbit lebih cepat dari biasanya. Sang Kuryang marah karena gagal memenuhi syarat Dayang Sumbi. Ia menendang perahu yang dibuatnya. Perahu itu jatuh di puncak bukit dalam posisi tertelungkup. Pernikahan mereka pun batal. Perahu Sang Kuryang membentuk sebuah gunung yang disebut dengan Gunung Tangkuban Perahu. Artinya adalah perahu yang menelungkup. Saat ini, Gunung Tangkuban Perahu terletak di Jawa Barat. Nasihat dari cerita ini adalah: berusahalah untuk selalu berbuat jujur, karena kejujuran akan membuat hidup kita jadi lebih baik. Kita dengarkan cerita Malin Kundang, cerita anak dari Sumatera Barat. Pada suatu ketika, hiduplah satu keluarga di wilayah pesisir Sumatera. Keluarga itu mempunyai seorang anak bernama Malin Kundang. Ayah Malin Kundang pergi ke negeri seberang dan tak pernah kembali. Setelah Malin Kundang dewasa, ia ikut berlayar bersama seorang nahkoda kapal dagang. Ia berpikir suatu hari nanti bisa sukses dan akan kembali ke kampung halamannya. Selama berada di kapal, Malin Kundang banyak belajar tentang ilmu pelayaran. Malin Kundang belajar dengan tekun sampai akhirnya dia menjadi sangat mahir dalam hal perkapalan. Suatu hari, ketika sedang berlayar, kapal Malin Kundang diserang oleh bajak laut. Semua barang dagangan yang berada di kapal dirampas oleh bajak laut. Beruntung Malin Kundang selamat, tidak dibunuh oleh para bajak laut itu. Akhirnya,
Kapal terdampar di suatu pantai. Malin Kundang berjalan ke desa terdekat. Ia ditolong oleh masyarakat di desa itu. Dengan ketekunannya dalam bekerja, Malin Kundang berhasil menjadi seorang yang kaya raya. Ia memiliki banyak kapal dagang. Setelah menjadi kaya, Malin Kundang menikah dengan seorang gadis yang cantik. Suatu hari, Malin Kundang mengajak istrinya untuk ikut berlayar menggunakan kapal yang besar dan indah. Istrinya sangat senang karena bisa ikut. Malin Kundang mengajak serta para anak buah kapalnya. Sesampainya di pelabuhan, ia disambut oleh ibunya. "Malin Kundang, anakku, mengapa engkau pergi begitu lama?" katanya sambil memeluk Malin Kundang. Tetapi Malin Kundang segera melepas pelukan ibunya dan mendorongnya hingga terjatuh. "Wanita tak tahu diri, siapa kamu?" kata Malin Kundang kepada ibunya. Malin Kundang pura-pura tak mengenali ibunya karena malu dengan keadaan ibunya. "Wanita itu ibumu?" tanya istrinya. "Bukan, dia hanya seorang pengemis yang mengaku sebagai ibuku," sahut Malin Kundang. Mendengar hal itu, ibu Malin Kundang sangat marah. Ia tidak menduga bahwa anaknya menjadi anak durhaka. Karena kemarahannya yang memuncak, ibu Malin Kundang menengadahkan tangannya ke atas sambil berkata, "Oh Tuhan, kalau benar ia anakku, ubahlah ia menjadi batu." Tak lama kemudian, badai dahsyat datang menghancurkan kapal Malin Kundang. Dan setelah itu, tubuh Malin Kundang berubah menjadi sebuah batu karang. Sudah ya cerita Malin Kundangnya. Jumpa lagi di cerita berikutnya. Pada zaman dahulu, di sebuah bukit yang jauh dari desa, tinggallah seorang ibu dan anak gadisnya yang sangat cantik. Namun sayang, gadis itu mempunyai perilaku yang amat buruk. Ia sangat malas dan selalu membiarkan ibunya bekerja seorang diri. Suatu hari, si anak meminta kepada ibunya agar dibelikan sepasang perhiasan yang mahal, bedak, dan sisir baru. Ia tidak peduli meskipun ibunya tidak mempunyai uang. Hal ini membuat hati sang ibu merasa sedih. Sang ibu terlihat begitu sedih dan kebingungan. Untuk membeli perhiasan, bedak, dan sisir tentunya membutuhkan uang yang sangat banyak. Sedangkan saat ini, ia tidak mempunyai uang yang cukup. Tabungan yang ada pun jumlahnya tidak seberapa. Setelah uang terkumpul, sang ibu mengajak anaknya pergi ke pasar. Mereka berdua harus berjalan cukup jauh, melewati ladang yang sangat luas. Ketika sampai di desa, si anak tidak mau berjalan di dekat ibunya. Setelah sampai di pasar, si anak langsung sibuk memilih barang. Ia berhenti di sebuah toko yang menjual perhiasan. Semua perhiasan itu sungguh cantik sehingga membuatnya bingung. Sementara itu, sang ibu berdiri di kejauhan sambil menatap anaknya. Saat berjalan pulang, mereka berdua berpapasan dengan sekelompok pemuda. Para pemuda itu sangat kagum dengan kecantikan sang anak, sekaligus merasa heran dengan wanita tua yang berjalan di belakangnya. Mendengar jawaban anaknya, sang ibu langsung berlutut dan menangis. Si anak terkejut memandang kakinya yang mulai berubah menjadi batu. Sang ibu berdiri
terkejut memandang kakinya yang mulai berubah menjadi batu. Sedikit demi sedikit merambat naik ke tubuhnya. Ia lantas berteriak memanggil ibu. Sang ibu berdiri di samping patung anaknya. Si anak terkejut. Sang ibu berdiri di samping patung anaknya sambil mengusap pipi anaknya. Sang ibu berkata, Sang ibu berdiri di samping patung anaknya sambil mengusap pipi anaknya. Sang ibu berkata, "Aku memaafkanmu, Nak, tapi semua sudah terlambat." Nasihat dari cerita ini adalah, ibu adalah orang yang telah melahirkan dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Jadi, hormati dan sayangi ibu.